Jadi sudah kita gunakan cara ini, sudah cukup banyak berhasil untuk anak-anak yang autis atau berbagai penyakit yang lainnya. Sebenarnya akan kita bahas masalah, kembali kita akan bahas mengenai jengger ayam. Jadi jengger ayam itu sebagai bunga kita bisa gunakan, khasiatnya apa? Nah, saya kira cukup apa, dan perlu juga kita memberikan namanya. Nama Sumatera itu adalah bayam ya, bayam beludu atau banda ulu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ayam, jamer ayam atau jamer kotok kalau bahasa Jawa itu. Kalau ya, karena jadi kalau kita lihat kembali hasil-hasil ini jengger ayam itu cukup berkhasiat, karena kenapa kita gunakan itu. Jadi jengger ayam itu selain untuk berbagai penyakit, terutama untuk pendarahan ya. Jadi namanya tuh boleh katakan di daerah-daerah lain agak beda ya. Kalau kita lihat di Nusa Tenggara namanya janggar stap ya. Kalau di Sulawesi atau di dalam Makassar itu namanya tatana manuk ya, atau loyo atau laya ya. Jadi beda-beda apa. Jadi yang penting kita lihat yang ada di depan saya itu supaya lebih jelas. Jadi kita kembali lagi, khasiatnya apa ya, perlu kita tahu. Pertama untuk pendarahan ya, batuk darah, muntah darah itu kedengaran aja, atau mimisan, anak-anak yang selalu mimisan, atau air kemih mengandung darah, atau infeksi saluran kemih, atau haid berkelebihannya, atau haid tidak teratur, keputihan, atau pendarahan di bagian wasir ya, atau di bagian anus, pendarahan pada lambung atau usus juga, nyeri karena pengumpulan darah, atau radang lambung, radang usus, disenteri, diare, biduran yang selalu itu bentul-bentul itu yang gatal. Sebentar lagi dia hilang, kalau digaruk tambah jadi, atau gatal-gatal, atau gangguan pada campak. Nanti kita akan diteruskan dengan interaktif. Jadi interaktif itu Anda bisa hubungi saya dengan telepon nomor 573 7969 atau 573 2269. Jadi bila Anda masih ada masalah mengenai kesehatan, bisa hubungi saya secara langsung. Saya akan memberikan satu solusi bagaimana memanfaatkan tanaman untuk sehat. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita, apalagi di Indonesia, jadi bunga itu bukan hanya untuk hiasan atau untuk tanaman hias. Selain di taman kita atau di sekitar kita bisa gunakan untuk sebagai tanaman hias, tapi juga bisa untuk sehat atau untuk mencegah berbagai penyakit. Jadi jangan lupa, kalau ada pendarahan, jangan lupa jengger ayam. Jadi jengger ayam ini memang cukup baik. Jadi gabungan dengan bunga-bunga lain juga bisa, seperti kalau gumpalan darah sakit itu bisa juga gunakan dengan soka. Jadi biasanya digunakan untuk bagian pendarahan ya, pendarahan. Terutama juga untuk radang lambung atau radang usus, itu jangan lupa. Disentri itu keluar darah itu yang berbanyak itu bisa gunakan jengger ayam dicampur lagi sambiloto. Insya Allah dia akan segerakan berhenti. Jadi sambiloto itu untuk hilangkan diarenya, jengger ayam untuk menghilangkan pendarahannya. Jadi kita secara formula, secara konsep kita sesuai dengan kasus penyakitnya, kita akan memberikan satu solusi yang tepat dan benar, yang cukup efektif. Kemudian pada saat ini yang pada datang dari seluruh Nusantara berbagai penyakit, terutama yang paling banyak itu adalah penyakit autis ya. Jadi cukup berhasil kita tangani. Baik, sudah ada yang masuk. Baik, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Minal Aidin. Minal Selamat Aidin. tahun baru. Baik, Pak. Maaf lahir batin ya. 92 ya. Baik, silakan Pak. Pak, saya sudah lama mau menghubungi. Namanya Pak siapa Pak? Ya. Namanya Pak? Pak Yusuf, Pak. Pak Yusuf dari mana? Dari Tangerang. Tangerang. Silakan Pak. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih dan saya tidak tahu apa yang harus saya aturkan kepada Bapak karena Allah juga yang tahu, Pak. Alhamdulillah Pak. Ya. Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Setelah saya minum ramuan dari Bapak, Ya. yaitu kembang soka, kembang Ya. mawar, jahe merah, dan Ya. nah, setelah saya keluar dari rumah sakit dengan light stroke saya, Ya. setelah 6 bulan ini saya minum itu ternyata baik sekali, Pak, efektif sekali. Baik. Nah, jadi hasil lab saya pertama, Ya. kedua, bahkan apa ya Bapak sebagai profesor, kelancaran darah agregasi itu sangat minim sekali. Nah, bulan lalu saya selama 6 bulan ini tidak kenal obat-obat dokter kecuali Norvas sebagai preventif. Ya. Seminggu sekali Ya. kontrol. Ya. Dan ternyata tensi saya baik-baik saja. Baik terus Pak ya. Saya menurut petunjuk Bapak, bawang merah, bawang putih, Iya. daun bawang, Iya. itu saya selalu minum. Sudah digunakan ya. Ya, sekarang Baik. saya sudah Baik. menuju ke penyembuhan total, Pak. Baik. Baik. Nah, pertanyaan saya, Pak, Iya. apakah ramuan itu langsung terus saya minum aja karena sampai hari ini saya minum terus setiap hari, Pak? Bisa minum terus, kemudian banyak makan sayur, buah-buahan, terus dibantu olahraga, terus selalu relaksasi, terus Sudah, baik. Pak. Ya, Itu terus petunjuk Bapak, saya Iya. jalankan semua, ternyata efektif, Pak. ya, terus semuanya yang jelek-jelek, yang makanannya tidak sehat ditinggalkan. Baik, Pak, baik. Makanan yang semua. baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri Betul, apa yang ada. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur Pak ya. Pertanyaan Baik. kedua, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, Ya. bagaimana dengan avokat, Pak? Avokat cukup baik ya. Boleh dimakan, saya, boleh Pak. makan, silakan. Dia malah membantu lemak yang sehat. Dia untuk menurunkan kolesterol yang jelek. Jadi silakan Katanya Pak. Mengandung kolesterol dan tidak boleh bagi orang yang ada riwayat darah tinggi. Boleh. Kalau avokat malah menurunkan kolesterol yang jahat, yang LDL. Jadi silakan aja Pak makan avokat. Tidak ada masalah. Baik Pak ya. Baik, untuk selanjutnya silakan. Selamat pagi. Pagi. Dari siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Saryati, Dok. Dari siapa? Saryati Saryati Pak. Dari mana Pak? dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ini, Dok, saya mau Ya. nanya. Iya, silakan. Sakit saya ini kepala aja, Dok. Kepala. Kepala. Jadi kalau saya bawa kendaraan itu tempo-tempo timbul atau kumat di pertengahan jalan, saya sudah nggak bisa ngendalikan gitu. Iya. Jadi kira-kira apa, Dok, ini penyakit? Itu tensinya tinggi nggak? Ya, enggak. Nggak tensinya tinggi. Enggak. Terus Masih salah. bisa donor saya, Dok. Umurnya berapa tahun Pak? Umur 65. 65 tahun. Ya. Jadi biasanya olahraga nggak? Ya, Kurang. juga. Suka juga olahraga. Suka Ya. makan sayur nggak? Sayur, Paling buah-buahan. seneng. Senang sayur. Ya. Selalu pusing Pak ya? Iya. Pusing itu 7 keliling atau pusing 7 keliling. 7 keliling. 7 keliling langsung, kalau udah 7 keliling begitu saya ingin muntah, Dok. Langsung muntah sampai kosong perut begitu. Itu kemungkinan gangguan itu saraf keseimbangan Bapak. Saraf. Ya, saraf keseimbangan itu dia menimbulkan vertigo. Atau ada ruas yang di belakang leher itu ada yang terjepit atau terlalu dekat. Jadi dia menimbulkan satu gangguan juga seperti vertigo. Yeah. Jadi Pak Saryadi ada baiknya harus beli obat sejenis seperti itu yang dari jamur. Yeah. Tetapi Pak Saryadi itu harus saya memberikan resepnya baru bisa. Yeah. Jadi tolong kasih tahu aja nomor teleponnya berapa Pak? Nomor telepon saya Ya. 44 85 85 85 19 19
17. 17, 4485 19 17. Iya. Ya kalau begitu nanti saya kirim itunya aja, nanti kirimnya formula resepnya saya langsung kepada Pak Saryadi. Iya, iya. Tunggu aja Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik. Untuk selanjutnya selamat pagi. Selamat Halo. pagi. Halo, Pagi. dari siapa? Dari Maya di Cijantung, Pak. Cijantung Temaya ya. Iya. Cijantung ya. Yang saya ingin tanyakan langsung aja ya, Prof ya. Iya. Ini saya sakit gatal-gatal ya. Iya. Jadi kalau kena terbaret, tergores itu langsung jadi bentol. Iya. Ini udah berlangsung 5 bulan. Saya udah coba ke spesialis kulit udah 3 kali. Iya. Tapi obat habis seperti itu lagi. Iya. Jadi kira-kira apa yang baik ya, Dok ya, untuk pengobatan ini? Itu kelihatannya itu karena alergi ya. Alergi, sejenis alergi. Jadi Maya bisa gunakan cuka beras hitam ya. Cuka beras hitam. Itu beras ada hitam. jual di supermarket yang di kota ya. Di Cijantung mungkin nggak ada, tapi Iya. bisa datang ke Jakarta, ke kotanya. Dia warnanya hitam, cuka beras hitam. Harganya juga nggak mahal, harganya lebih kurang 9-10 ribu satu botol. Begitu. Jadi Anda beli lagi, Di hero-hero gitu sebetulnya ada, ya, tapi yang di Dok, kota ya. ya? Oh iya, terus ini Terus cuka beras hitam itu dicampur masukkan dengan ke apa, dalam panci periuk. Dok? Iya. Periuknya jangan yang aluminium, yang tanah atau yang enamel ya. Oh begitu. Terus masukkan satu gelas 200 cc. Iya. Terus tambah lagi air 1 Iya. gelas 200 cc. Tambah Iya. lagi jahe. Jahe. Jahe lebih kurang 30 atau 50 gram. Dibersihkan, terus dikeprei ya. Iya. Terus tambah lagi gula merah. Gula merah. Gula merah secukupnya. Iya. Terus semuanya itu direbus Iya. sampai tinggal 1 gelas. Oh begitu. Disaring, airnya diminum. Kalau keasaman tambah lagi gula merah. Itu untuk hilangkan bentolan-bentolan itu yang namanya biduran ya. Oh begitu. Kira-kira sampai berapa lama ya, Dok ya? Saya Itu dapat continue nomor? aja, minum aja 1-2 minggu. Nanti baru beritahu kepada saya bagaimana perkembangannya. Itu setiap hari, Dok ya, diminum? Tiap hari diminum. Pagi sore atau? Pagi sore juga boleh lebih cepat. Oh begitu. Ya, silakan aja diusahakan ya. Oh iya. Baik, Iya, baik, terima kasih. baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan. Halo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, dari siapa Pak? Dari Irwan Pak, dari Cikarang. Itu, Pak Irwan, Iya. Cikarang ya, silakan Pak. Ini Pak, saya mau menanyakan Pak. Ya, Di bagian punggung, belakang bahu sampai Ya. ke leher belakang itu, ya, saya sering merasakan kayak tegang. Terus Tegang. sama untuk kepala tuh kalau siang, ya. itu saya terasa kayak cenut-cenut gitu loh Pak. Iya. Pusing gitu Pak. Umurnya berapa tahun Pak Irwan? 32 Pak. 32, masih muda ya. Kemudian olahraganya apa? Kalau olahraga memang saya Kurang. terus terang agak jarang Pak. Kurang ya, Tapi makanya yang saya lakukan berenang Pak. sayur suka nggak sayur? Paling suka saya Paling Pak, suka kalau sayur. Pak. Terus kemudian daging suka juga? Daging saya juga. Suka. Cuman jarang saya makan Pak, lebih banyak sayur saya. Baik, saya berikan formulanya, tolong dicatat dulu ya. Gunakan hanya itu lidah buaya, Lidah buaya. kulitnya dikupas, Iya, udah dikupas, isinya itu lebih kurang 100 gram. 100 gram. Ha. Kemudian tambah lagi jahe merah 30 gram, 30 gram. jahe merah. Iya, Terus tambah lagi serai, tau nggak daun serai itu? iya tahu. Nah, itu 2 batang. 2 batang ya Pak. Nah, terus tambah lagi cengkeh 4 butir. Cengkeh 4 butir. 4 butir. Nah, terus tambah lagi kencur 30 gram. Iya, Kencur 30 gram. iya. Nah, semuanya dijadikan satu, direbus dengan periuk tanah atau periuk enamel dengan air 300 gram, sisa 1 gelas. Terus diminum hangat-hangat. Kalau takut nggak enak dengan agak rimpang-rimpang itu tambah lagi gula merah. Oh. Diminum setiap Saya hari. juga saya sering dengerin Bapak. Iya. Saya sering melakukan itu Pak. Paling Iya. senang saya minum jamu memang kalau tiap pagi. Iya, Saya sering juga senangnya suka yang pahit-pahit juga gitu. iya. Jadi usahakan aja yang tadi yang saya sebutkan itu. Pakai lidah buaya, kemudian kencur, kemudian Iya. Itu sehari maksudnya di sehari bisa 2 kali bisa. Oh iya. Pagi sekali, sore sekali. Terus dibantu olahraga yang ringan ya, yang relaksasi gitu.
Ya, jangan makan terlalu banyak asin dan daging-daging kurangnya. Iya. Ya, baik Terima diusahakan. kasih, Pak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan. Selamat pagi. Dari siapa, Pak? Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Dari Gun-Gun, Pak. Dari siapa? Pak Gun-Gun. Gun-Gun ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Ini mau tanya, Pak. Ya. Pertama saya itu kalau dicek di laboratorium ya, Pak. Suara TV-nya tolong dikecilkan. Itu suaranya pantau. Iya, ya. Pak. Ya. Ya, silakan, Pak. Itu kalau dicek di lab? laboratorium, Pak. Iya, iya. Kolesterolnya terlalu tinggi, Pak. Berapa? Dengan kolesterolnya 272, Pak. 272. Iya, trigliseridnya juga 275, Pak. 275 tinggi semuanya. Iya. Umurnya Nah, berapa itu tahun? Kira-kira yang paling bagus apa ya, Pak, untuk menurunkan itu? Saya sudah minum produk Seven Sis itu Kardiomak, Pak, untuk Ya. menurunkan kolesterol gitu ya. Kemudian saya ada perasaan ini di tenggorokan itu sepertinya slim, Slim. dahak tuh susah keluar. Iya, Dahaknya. dahak itu susah keluar gitu, Dok ya. Iya. Itu kira-kira bagaimana, Dok, untuk mengatasinya, Dok? Kalau untuk kolesterol ambil aja itu daun salam 20 lembar. Iya, 20 Dok. lembar direbus dengan air 3 gelas, kemudian disaring diminum tiap hari pagi. Iya. Kemudian Untuk selalu kolesterol, Dok. ya kolesterol selalu gunakan bawang putih, bawang bombay. Dimakan itu. Dimakan, ditumis ya, selalu makan. Bawang putih dicampur bawang bombay. Ya, selalu kalau ada tumis apa-apa tambah bawang bombay dan tambah bawang putih. Selalu Iya, gunakan iya. itu. Kemudian juga bisa gunakan yang lain-lain. Kalau makan buah selalu makan nanas ya. Oh, nanas. Ya, nanas akan menurunkan itu kolesterol juga. Kemudian Enggak ke lambung, Dok. enggak, setelah makan aja baru makan nanas, jangan perut kosong. Kasih nanas ya, Dok ya. Ya, nanas Kalau selalu. alpukat boleh nggak, Dok? Avokat juga boleh, nggak apa-apa, dia bisa turunkan kolesterol yang LDL, malah menaikkan kolesterol yang baik, yang HDL. Jadi avokat itu tidak ada masalah. Iya, Nah, Dok. jadi Anda juga harus diet, nggak boleh nggak diet. Jadi seperti kuning telur, ya cumi, sotong, otak kan ada yang kita makan di Iya. di warung Padang itu, otak santan di diet dulu, Iya. goreng-goreng dikurangi, terus banyak makan sayur, buah-buahan ya, terbantu olahraga ya. Kalau Mudah-mudahan telur omega boleh, Dok? boleh, nggak masalah, Iya, ya Dok. nggak masalah. Itu lemak yang sehat itu. Kalau Diusahakan ini lah. untuk ini yang gimana, Dok? Untuk dahak yang susah keluar. Dahak itu bisa gunakan itu kencur 30 gram, terus daun sirih 10 lembar, Iya. terus tambah lagi kulit jeruk mandarin 10 gram. Kulit jeruk mandarin. Ya, kalau yang kering 10 gram, yang segar 20 gram. Dijadikan satu, direbus dengan air 2 gelas atau 3 gelas, sisa 1 gelas. Oh, gitu. Jadi berapa gelas, Dok? 3 gelas. 3 gelas. 3 Tiga gelas jadi 1 gelas. 1 gelas. Iya. Jadi continue aja Pak ya, jangan makan terlalu banyak yang lemak-lemak lah, yang goreng-goreng, santan di diet juga Pak ya. Baik diusahakan Iya, Pak ya, nanti saya. Ya, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Dari siapa? Dari Wati, Ibu Wati di Bekasi, Pak. Ibu Wati dari Bekasi. Silakan Bu. Singkat aja, Pak. Yes. Kami itu udah 4 tahun menikah. Ya, Sayanya sehat, cuman kok belum bisa punya anak. sudah periksa ke dokter belum? Saya sudah dinyatakan sehat, cuman Sehat. Suami saya Iya. katanya sih peredaran darahnya kurang lancar. Spermanya sudah periksa belum? Sudah sempat Jumlah? keluar Jumlahnya juga 0 gitu, 0. tempat 0, Nah, tempat juga keluar, ya. cuman nggak sehat. Kondisi sperma yang jumlahnya cuma sedikit ini nggak sehat, Pak, gitu. Jadi kalau begitu, itu suaminya harus dapat perawatan untuk sperma. Sejauh ini sih Iya. juga mengikuti perawatan dokter di daerah Pasar Rumput, cuman apa ada alternatif yang lain dari Sudah sering nggak itunya? jauh ini Sama dokter itu konsultasinya, perawatannya sudah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Jadi diteruskan dulu. Sementara saya berikan solusi itu tambah lagi vitamin C ya. Iya. Vitamin C tapi yang ester C ya. Yang 1000 mg tiap hari minum 1 kali setelah makan. Oh gitu. Ya, ester Ada C ya. gejala
Ada Ekstasi. gejala Yang 1000 miligram. Ya. Continue minum 3-6 bulan. Oh gitu. Itu di Amerika sudah mengadakan penelitian 3 bulan sampai 6 bulan dia bisa tambah 60% spermanya. Oh gitu. Terus jangan makan-makan yang itulah yang nggak sehat. Terus jauhkan lingkungan yang tercemar. Ya, itu aja dilaksanakan. Makan banyak, Ada makan gejala buah-buahan, ini sih, sayur-sayuran ya. Ada gejala penyumbatan gitu dokter? Kemungkinan, kalau lihat kemungkinan. Jadi konsultasi aja ke dokter lihat bagaimana solusinya. Oh nggak ada ramuan-ramuan gitu dokter? Ramuan yang tadi saya sebutkan ester C aja digunakan. Oh nggak ada dedaunan gitu dokter? Ya sementara itu dulu. Oh gitu. Baik, Makasih dokter. baik, Assalamualaikum. baik. Minggu salam. Silakan yang untuk selanjutnya dari Pak M Nur, Pak. Pak Ibnu. M Nur. M Nur. Iya, Pak, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, saya nih ada penyakit lambung, Ya, tapi udah di endoskopi katanya agak luka, dok. ya, Nah, sekarang ini sedang minum obat terus, ya. tapi kayaknya belum ada perubahan, dok. Itu Lu- rasanya kalau ke punggung tuh sakit, dok. Ya, memang dia tembusnya ke belakang. Betul, dok. Jadi makannya diet sudah diet belum? Makannya masih biasa, dok. Makannya harus yang pedas jangan dimakan dulu. Betul. Kemudian yang keras juga jangan. Yang terlalu asam juga jangan. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Hentilah makan sebelum kenyang. Iya, dok. Ya, terus makannya yang lembut-lembut. Ya Pak ya. Semuanya yang lembut, jangan terus makannya dibagi-bagi lebih banyak kalinya tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Oh, porsinya dikurangi. Kemudian Prof, ya. saya kasih formulanya ya, Pak M Nur. Tolong dicatat ya. Iya, iya. Gunakan kalau bisa gunakan itu Pak M Nur di mana Pak? Pak Nur? Di Tangerang. Tangerang. Jadi gunakan Sambiloto Pak. Apa itu? Sambiloto. Cabai loto, Iya 30 gram. 30 gram. Iya. Taruh lagi temulawak 30 gram. Temulawak 30 gram. Iya. Kalau bisa ada jengger ayam juga bisa. Jengger ayam 30 gram juga. Jengger ayam. Yang ada di depan saya. Baik. Nah, terus tambah lagi kencur 30 gram. Kencur. Jadi semuanya direbus dengan air 3 gelas. Dengan air 3 gelas, sisa 1 gelas. Supaya jadi satu gelas ya? 1 Prof, gelas. Diminum continue, tapi harus diet Pak. Ya? Harus diet ya? Ya, periuknya periuk tanah atau periuk enamel. Jangan menggunakan periuk yang aluminium atau yang logam atau yang besi. Jadi tiap hari dimakan, tapi jaga Pak ya. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Yang pedas-pedas ditinggalkan dulu, yang keras-keras juga tidak dimakan. Prof, ulangnya Prof, temulawak 30 gram. Iya. Jengger ayam 30. Enggak. Kencur 30. Yes, Sambiloto 30 gram. 3 Sambiloto 3 gram. Yang pertama apa tadi, dok? Prof? Yang pertama itu tadi kan itu Sambiloto 30 gram. Sambil loto, iya baik, Iya. baik Prof. Terus belinya di Pasar Senen Proyek Impres ya, Blok 6. Blok 6 ya? Iya, baik. Iya, Prof. Baik. Makasih, Cepat Prof. sembuh ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Pak Muhammad Surabaya. Pak Muhammad ya. Ya. Surabaya Pak. Silakan Pak. Pak, saya mengalami problem ini penyakit. Kalau makan misalnya sekarang ini. Suaranya agak keras Pak. Sekarang ini Iya. walaupun tidak ada cabenya, Ah. saya seringkali sakit kalau makan di luar. Misalnya Oh, seperti makan soto daging, soto Madura. soto Madura gitu ya. Iya, Ataupun makan-makan di warung atau depot-depot. iya. Itu sebenarnya disebabkan oleh apa, Pak ya? Itu lambungnya Maksudnya tuh. pengobatannya bagaimana? Saya sebenarnya Kelihatannya lambungnya udah terlalu bekas sebab makanan yang di luar tuh selalu dikasihkan bumbu-bumbu yang merangsang. Jadi rasanya enak di mulut tapi kadang-kadang perut kita nggak sanggup lagi. Umurnya berapa Pak? 36 tahun. Wah 36 tahun. Jadi kalau begitu kita menguatkan lambungnya aja lah Pak. Gunakan temulawak aja Pak, 30 gram temulawak. 30 gram temulawak, terus Nah, kencur 30 gram. kencur 30 gram. Sering gembung nggak? Enggak, cuma saya juga kena darah tinggi, Pak. Oh ada darah tinggi Pak ya?
Iya. Kalau darah tinggi bisa tambahkan lagi soka, tahu nggak bunga soka? Belum tahu. Yang merah itu yang Oh, iya. yang tanya aja. Kira-kira 1 kuntup ya yang besar ya. Iya. Terus dicampurkan, terus tambah lagi kencur ya, kencur, temulawak, Iya. kemudian tambah lagi 1 lidah buaya. Lidah buaya. Lidah buaya dikupas, lebih kurang 90 gram sampai 100 gram. Semuanya itu direbus dengan air 3 gelas, sisa 1 gelas disaring dulu. Kalau Bapak mau bisa tambah lagi gula merah. Tapi kalau nggak ada diabetes, kalau ada diabetes jangan tambah gula merah aja. Jadi continue diminum 1 hari 1 sampai 2 kali. Kemudian jangan makan yang terlalu pedas seperti merica juga jangan, atau dikurangi. Selama berapa lama itu Pak? Selama 2-3 minggu continue aja minum, nanti sudah kemudian itu minum aja 1 minggu 1-2 kali. Kemudian efeknya nanti bagaimana, tolong hubungi saya lagi, nanti saya akan memberikan 1 solusi lagi. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya. Halo. Kemudian yang kita sebutkan tadi yang jengger ayam itu untuk masalah muntah seperti masalah TBC atau masalah muntah darah atau pendarahan yang lain itu. Baik, untuk selanjutnya silakan. Ya, halo. Halo, dari siapa? Dari Pauline di Citra Garden. Pauline ya, Iya, Citra Garden. iya. Ya, silakan. Mau tanya nih Prof, kalau untuk trigliserid yang tinggi sekali itu gimana ya Prof? Itu juga itu berapa tingginya? Sampai 400 sampai 500. Wah, tinggi banget itu. Iya. Itu bisa gunakan, tadi saya mengatakan itu bisa gunakan bawang putih, bawang putih, sama bawang bombay. Itu dimasak untuk di makanan gitu? Masak di makanan, terus kemudian bikin acar lagi. Oh, Beli acar, tapi gunakan cuka beras putih. cuka beras putih ya? Ya, ada jual di supermarket yang di kota yang besar itu. Citra Garden mungkin ada di sana. Ada ya? Terus dimasukkan sedikit. Terus ada sedikit itu tambah gula pasir dan gula pasir dan garam sedikit ya, diaduk semuanya. Terus tambah lagi ketimun. Water. Seperti acar kita bikin. Oh. Ya. Terus dimakan gitu aja sama makan nasi? gitu aja nasi. Tapi masak itu kalau masak tumis apa masukkan lagi bawang putih, bawang bombay selalu disertain. Kemudian jangan lupa daun salam 20 lembar direbus dengan air 3 gelas, sisa 1 gelas diminum continue. Tapi harus diet. Diet ya. Jangan makan yang goreng-goreng, yang lemak-lemak, santan-santan itu semuanya ditinggalkan dulu. Oh iya. Ya, baik. Dicoba aja dulu ya Pauline ya. Nanti minggu depan nanti tolong beritahu kabarnya bagaimana. Oh iya boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menguraikan bagaimana gunakan tanaman obat untuk minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mencegah penyakit atau untuk menyembuhkan penyakit. Memang kita ini perlu informasi dan pengetahuan untuk kita semuanya. Dan sewaktunya kita untuk berpisah, tapi kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu yang akan datang dalam waktu yang sama dan dalam acara yang sama. Bila Anda yang tidak tertampung pada pagi hari ini, bisa hubungi saya dengan fax atau surat. Kalau surat itu bisa kirimkan ke PO Box 36